Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program kajian singkat kita Ngopi Bajigur, ngobrol ngerumpi bareng ngaji Al-Quran. Mudah-mudahan dalam waktu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk seluruh makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tema tentang bulan hurum, di mana saat ini kita juga sedang berada di bulan Muharram, atau kalau di dalam bulan Jawa disebut dengan bulan Suro. Dan bulan Suro atau bulan Muharram itu adalah salah satu dari bulan hurum yang 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa ternyata dalam bulan-bulan hurum itu terdapat larangan-larangan yang perlu kita perhatikan sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan juga mengimani apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu wahyu Al-Quran. Hal ini penting supaya kita tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semuanya, kemarin kita juga sudah membahas bahwa salah satu larangan yang terdapat di bulan hurum yaitu kita dilarang untuk berperang, kecuali kalau kita diperangi sesuai dengan petunjuk surat Al-Baqarah ayat ke-217. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita mencoba akan menguraikan dan mengkaji larangan yang selanjutnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-95 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan wa antum hurum, dan kamu sedang berhurum. Sahabat-sahabatku semuanya, sebelumnya saya sendiri juga meminta maaf, mungkin pendapat saya ini agak berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh kebanyakan sahabat-sahabat kita, dan juga mungkin agak berbeda pemahaman dengan yang tertera di dalam beberapa kitab tafsir yang ada. Karena kata hurum di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-95, kalau kita melihat di dalam tafsir Jalalain dan juga beberapa kitab tafsir lainnya, bahwa firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kamu membunuh as-sayda, binatang buruan, wa antum hurum, dan kamu sedang berhurum. Kata hurum di dalam ayat itu, kalau kita melihat di beberapa tafsir, memang diterjemahkan ketika kamu berihram, yaitu ketika kita sedang memakai pakaian putih-putih dalam suasana ibadah haji dan ibadah umrah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya memahaminya sedikit berbeda, bahwa kata hurum yang tertulis di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-95, terus kemudian surat Al-Ma'idah ayat ke-96 dan surat Al-Ma'idah ayat ke-1, saya beranggapan bahwa kata hurum di situ masih ada kaitannya dengan kata hurum yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 yang sudah kita bahas kemarin, bahwa Allah menyatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, dari yang 12 itu ada 4 bulan yang dihurumkan.
Tadi ada perbedaan pemahaman. Kalau saya terjemahkan ayat itu, maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kamu membunuh binatang buruan, wa antum hurum, kamu sedang berhurum atau sedang berada di bulan hurum yang 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa? Karena kalau kita mau meneliti lebih dalam lagi dan juga mengamati kemaslahatan dan kemanfaatan ketika kata hurum di dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan bulan hurum yang 4, itu ternyata mengandung kemaslahatan yang sangat luar biasa. Artinya perintah untuk tidak membunuh binatang buruan darat itu ternyata berlaku untuk seluruh manusia beriman yang berada di planet bumi ini, di belahan bumi manapun, dalam bahasa apapun. Orang-orang yang beriman ternyata dilarang oleh Allah untuk membunuh binatang buruan darat. Kenapa? Karena di dalam bulan hurum yang 4 itu ternyata Allah memang sengaja memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada binatang buruan darat, binatang-binatang liar lainnya untuk berkembang biak, untuk bereproduksi, agar tata keseimbangan hayati tetap terjaga. Karena hanya dengan memberlakukan peraturan itulah maka keseimbangan alam dan juga keseimbangan alam hayati itu akan senantiasa seimbang, di mana kemungkinan di 8 bulan yang lainnya manusia sudah banyak yang mengeksploitasi, mengambil manfaat dari berbagai binatang buruan darat tersebut. Dan kita perlu ketahui bersama, kalau kita mau mengamati dan juga meneliti, ternyata memang habitat binatang liar dari berbagai jenis untuk saat ini mungkin diambang kepunahan. Sehingga kalau ayat itu kita pahami, kita tidak boleh melakukan perburuan binatang buruan darat ketika di bulan hurum. Itu mengandung kemaslahatan yang sangat luar biasa banyaknya, dan itu akan kembali kepada manusia sebagai makhluk yang suka mengambil manfaat dari berbagai fasilitas yang ada di alam ini. Sahabat-sahabatku semuanya, perlu kita ketahui juga bahwa surat Al-Maidah ayat ke-95 merupakan realisasi dari firman Allah juga di ayat ke-94-nya, bahwa manusia beriman akan diuji oleh Allah dengan sesuatu dari binatang buruan darat. Artinya kita tidak boleh membunuh binatang buruan darat, itu adalah ujian dari Allah, dan itu berlaku untuk seluruh manusia beriman di permukaan planet bumi ini. Sahabat-sahabatku semuanya, itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Akan kita sambung kembali di kajian kita yang akan datang. Kalau ada perbedaan pemahaman ataupun perbedaan pendapat, itu bukanlah sesuatu yang harus kita jadikan bahan untuk saling berselisih. Justru kita berharap semua pakar dan juga para ulama, para ustadz untuk mengkaji kembali firman Allah, karena memang apa yang diperintahkan Allah dan juga apa yang dilarang Allah itu pasti mengandung kemaslahatan yang banyak bagi makhluknya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.